Salam dan bahagia. Saya Rovina Tahan, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata 1.3 dalam mengimplementasikan apa yang telah saya tuangkan dalam visi guru penggerak. Visi saya terwujudnya peserta didik yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan inovatif, dengan prakarsa perubahan, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Pada aksi nyata saya di modul 1.3, saya bagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama perencanaan, yang kedua tahap penerapan, dan ketiga tahap penutup. Pada tahap perencanaan, saya merancang sebuah visi yang menjadi cita-cita saya untuk masa depan peserta didik saya. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan dan hasil evaluasi selama saya melakukan pembelajaran bersama mereka di kelas maupun di luar kelas dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Setelah saya melakukan atau merancang visi, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, juga melakukan diskusi dengan teman-teman guru, sehingga saya dapat menghasilkan satu prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga melakukan perencanaan pada perangkat pembelajaran saya. Saya merencanakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, dan tentunya pada pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya saya berdiskusi dengan teman-teman guru untuk mencari model dan metode pendekatan yang mendorong motivasi belajar siswa dalam suasana yang menyenangkan. Selanjutnya, bersama dengan pengajar praktek saya dalam pendampingan yang kedua, saya memfasilitasi diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan, di mana visi dan prakarsa perubahan ini dapat menjadi acuan untuk saya dan teman-teman guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, baik lewat pembelajaran di kelas maupun kegiatan-kegiatan sekolah. Selanjutnya, pada tahap penerapan, sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Dalam hal ini saya konsultasi soal rencana pembelajaran saya yang sudah disesuaikan dengan model dan metode pembelajaran yang menyenangkan, untuk disahkan oleh kepala sekolah
dan dapat saya pakai di dalam kelas. Pada pembukaan kegiatan pembelajaran, saya melakukan pengecekan terhadap keadaan siswa, meliputi suasana hatinya, meliputi kesiapan dari siswa sendiri, termasuk keadaan kelas bersih dan rapi. Selanjutnya, kami berdoa sebelum pelajaran. Setelah berdoa, dilanjutkan dengan membangkitkan rasa semangat berupa ice break atau permainan. Nah, dalam permainan ini menjadi ajang di mana saya dapat menyelipkan materi-materi berupa review terhadap materi kali lalu sebagai penyegaran dari siswa sendiri agar dapat masuk ke materi selanjutnya. Hijau, hijau. Oke, silakan. Dialog objektif dengan dialog subjektif. Iya, itu dua dalil yang memuat makna dalam Undang-Undang 1945 alinea pertama. Baik, sekarang kita ulang lagi. Salah berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4. Ini. Oh iya. Hormat. Selamat pagi. Pagi. Ulang lagi, selamat pagi. Oke. Sudah berdoa? Sudah. Karena sudah berdoa, silakan duduk kembali. Baik. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Oke? Sehat. Pasti harus sehat, eh? Kelas sudah bersih kan? Kelas? Oh, ini sudah bersih. Sudah. Yang tidak hadir hari ini siapa-siapa? Albertus Alfa. Noi Alfa Octavia. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita kembali pada pelajaran PKN. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita review, tetapi reviewnya dengan permainan. Permainannya kita pakai game apa? Hitam putih, hitam hijau. Hitam hijau. Hitam hijau. Hitam duduk, hijau berdiri. Lain kali baru kita pakai sistem tebak angka. Tebak angka pakai kelipatan. Yang kelipatan kayak 1, 2, dor, 3, 4, 5, dor. Nah, jadi kelipatan 3. Jadi hari ini kita pakai hitam putih. Nah, ketika siapa hitam hijau, ketika siapa yang melakukan kesalahan atau tidak fokus, maka dia akan mendapat bonus atau mendapat penghargaan dengan menyampaikan materi kali lalu. Jadi masing-masing orang silakan dia mau menyampaikan materi kali lalu atau tidak. Setelah melakukan ice break dan review, saya
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Selanjutnya, sebagai pengantar, saya memberikan pertanyaan pemantik sehingga dapat memicu pemahaman peserta didik dalam menerima materi selanjutnya. Metode yang saya pakai dalam pembelajaran inti yaitu dengan model pembelajaran diskusi, di mana saya membagi siswa menjadi 4 sampai 6 kelompok tergantung jumlah siswa. Jadi setiap kelompok berisikan 5 orang sampai 6. Soal diskusi biasanya telah saya buat dalam bentuk lembar kerja siswa. Setelah siswa mendiskusikan, siswa akan mempresentasikan. Saya juga menginstruksikan kepada siswa untuk dapat melakukan pembagian peran, mulai dari ketua kelompok, notulen, presenter, dan juga penentu atau pengawas waktu. Pengelompokan dalam diskusi saya bagi secara acak, kadang saya lakukan dengan cara berhitung, sehingga pada setiap minggunya akan terjadi perbedaan atau perubahan dalam anggota kelompok, sehingga siswa selalu berbaur dengan teman yang lain. Pada siswa kelas 7, pada proses awal dengan metode diskusi memang tidak terbiasa buat peserta didik. Mereka masih canggung dan tidak terbiasa karena sudah terbiasa dengan pola yang lama. Tetapi saya berusaha dengan secara perlahan-lahan membimbing siswa untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya menuntun dan mengarahkan siswa untuk dapat memecahkan masalah dalam kelompok diskusinya. Selanjutnya, mereka dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan luar biasa, di mana ada pembagian peran yang baik, dan juga diawali dengan yel-yel sebagai penyemangat mereka, dan juga diakhiri dengan pantun. Walaupun prosesnya masih canggung, tetapi semangat mereka untuk mengikuti metode pembelajaran ini sungguh luar biasa. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka berusaha untuk melakukan perubahan dengan cara mereka membuat rancangan di buku dan membacakan. Awal-awal masih dibacakan, selanjutnya ada yang sudah mulai terbiasa. Pembelajaran juga tidak selamanya saya lakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas, tergantung dari materi yang akan diajarkan. Misalnya pada kelas 7, ketika pembahasan materi norma, saya mengajak peserta didik saya untuk keluar kelas, mengamati dan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang ada di sekitar mereka. Kami berjalan-jalan untuk mengidentifikasi perilaku sehingga ini menjadi bahan diskusi bagi peserta didik dalam menentukan jenis-jenis norma.
Di waktu luang dan waktu istirahat saya selalu menjadwalkan untuk membimbing secara individual kepada siswa yang kesulitan belajar. Dalam hal ini, melatih mengenal huruf bagi 2 anak di kelas 7 yang tidak atau belum bisa mengenal huruf dengan baik, dan juga kepada siswa sekitar 7 sampai 8 orang yang belum begitu bisa membaca, di mana mereka masih eja, sehingga membutuhkan bimbingan untuk dilatih membaca setiap hari. Saya juga menginisiasi setiap hari Jumat kami melakukan olahraga bersama yang kami beri nama dengan Jumat Sehat. Pada hari Sabtu, kami melakukan pembersihan lingkungan sekolah yang kami beri nama dengan Sabtu Bersih. Nah, pada hari Sabtu itu bisa dilakukan juga kerja bakti, misalnya membuat atau memperbaiki pagar sekolah yang rusak, dan juga kami berencana untuk melakukan kerja bakti pada sore hari di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Kelompok 4 silakan. Kelompok 3 silakan. Yang kalian ingat
kehidupan negara harus didasarkan pada hukum yang Oke, hukum yang mengikat kita atau mengatur setiap perilaku kita. Seperti ini ya, jadi dia tidak bisa buka buat suka-sukanya kita saja. Ibu kasih contoh. Kalau dulu orang, kamu bisa masuk penjara. Kasih contoh saja. Contoh kecil. Contoh yang paling di dalam kelas. Ada aturan kelas toh? Ada aturan kelas. Ketika kita melanggar aturan kelas, maka kita ada konsekuensinya. Itu namanya negara hukum itu di situ. Kita tidak sembarang berbuat seenaknya. Ataukah bolehkah kamu pulang sebentar singgah di mana? Singgah di kiosnya siapa di situ dengan ibu email punya rumah ada Bandung? Kamu curi dan kumpul. Roti boleh tidak? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Itu pelajaran bermakna yang hari ini kita petik itu seperti itu, bahwa segala tingkah laku kita itu diatur oleh hukum. Kita tidak sebebasnya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jadi gitu segala aturan kita punya hidup itu dengan aturannya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Bisa mengerti yang ibu maksudkan bahwa ada proses pembelajaran bermakna yang kalian dapatkan. Ya? Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 dan 4. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan membuat saya belajar sebanyak-banyak. Dan kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia sudah membantu kita dan alat pelajaran kita yang berat dan berjalan. Terima kasih. Pembelajaran ini menyenangkan, terus pembelajaran ini menyenangkan karena kami bisa memahami materi yang menyenangkan. Jadi kalian suka tidak dengan prosesnya? Suka. Oke. Jadi undang-undangan. Jadi silakan membaca-baca sebagai referensi, bisa membaca pada referensi lain atau anak-anak bisa membaca di mana? Di Google, di perpustakaan. Jadi silakan berselancar untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang peraturan perundang-undangan. Oke, demikian dulu. Siapa yang bisa menjadi sukarelawan kita berdoa? Terima kasih. Sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak pada SMP Negeri 4 Kupang Tengah, yaitu Ibu Rovina Tahan Sarjana Hukum, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajarannya partisipatif yang membuat siswa antusias untuk mengikutinya. Jadi siswa diajak terlibat aktif dalam setiap paparan materi. Yang kedua, proses pembelajaran yang menarik dengan menyajikan game atau ice breaking menurut saya sukses untuk menarik perhatian siswa. Jadi minat siswa dalam proses belajar tidak membosankan dan peserta didik bisa mengikuti proses belajar mengajar dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada penguatan fondasi fundamental dan karakteristik peserta didik juga terlihat dari proses belajar mengajar ini. Jadi menurut saya sebagai sesama guru, saya berharap agar pengembangan model pembelajaran dan penyajian materi yang sesuai kebutuhan siswa bisa mendorong tercapainya cita-cita pendidikan kita. Demikian beberapa hal yang bisa saya refleksikan. Terima kasih.